Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita diskusi tentang prinsip-prinsip yang harus kita penuhi dalam penyusunan kuesioner. Mari kita mulai dengan pertanyaan, apa itu kuesioner? Kalau kita berbicara kuesioner, kita tidak bisa lepas dari proses kita dalam melakukan penelitian yang dimulai dari pendefinisian problem atau permasalahan dan kita akhiri dengan penemuan solusi dari permasalahan yang sudah kita definisikan di awal. Di tengah-tengah kita akan menemukan istilah metode research yang akan membantu kita untuk menjawab permasalahan penelitian yang kita miliki. Nah, metode riset yang bisa kita pilih pada dasarnya ada yang namanya survei, ada eksperimen, ada secondary data analysis, atau ada juga yang namanya observasi. Di eksperimen ada dua jenis, eksperimen bisa di laboratorium atau di dalam ruangan, indoor, atau di lapangan atau outdoor. Sedangkan di survei ada bisa dengan cara interview atau dengan cara kuesioner. Nah, jadi disinilah kuesioner itu muncul istilahnya. Ketika kita memilih metode riset, apa yang akan kita pergunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan kuesioner, berarti teman-teman ada di metode riset yang disebut dengan survei. Apa itu kuesioner sekarang? Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari sekumpulan pertanyaan atau jenis petunjuk lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dari responden yang dilibatkan dalam penelitian tersebut. Jadi instrumen itu alat ukur yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari variabel atau karakteristik yang kita amati. Jadi dalam hal ini kuesioner umumnya terkait dengan pendapat atau sikap yang dimiliki oleh responden. Nah, teman-teman, apa sebenarnya isi dari kuesioner itu? Isi dari kuesioner itu pada garis besar saya bagi menjadi dua bagian. Ada isi berupa data tentang sosiodemografi dan ada data tentang sikap, pendapat, atau opini yang kita gali dari responden. Data sosiodemografi ini merupakan sumber penting yang kita bisa jadikan untuk melakukan segmentasi atau pengelompokan dari sikap atau opini yang diberikan oleh responden. Nah, data sikap, pendapat, atau opini itu umumnya diturunkan dari topik penelitian yang kita laksanakan. Jadi kalau penelitiannya tentang kepuasan konsumen atas sebuah alat elektronik, berarti kita akan kumpulkan bagaimana sikap atau pendapat atau opini dari responden tentang penggunaan alat elektronik yang mereka beli itu. Nah, sekarang bagaimana cara pengukurannya? Cara pengukurannya adalah kita akan pilih teknik penskalaan yang dapat memberikan ruang pilihan yang cukup kepada responden dalam menjawab. Kita bisa pelajari teknik penskalaan misalnya pakai comparative atau non-comparative scaling teknik. Teman-teman sudah banyak mendengar istilah Likert, semantik, stable scale, dan lain-lain. Sedangkan untuk data sosiodemografi ini akan lebih relatif mudah dibandingkan dengan mengukur sikap atau opini, karena biasanya variabel yang kita kumpulkan lebih mudah diukur seperti usia, pendapatan, dan seterusnya. Teman-teman,
Apa yang direfleksikan oleh kuesioner? Yang direfleksikan oleh kuesioner adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Permasalahan yang diteliti. Jadi dari kuesioner kita akan dapat tahu gambaran dari inti permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan. Kemudian juga dia akan merefleksikan variabel yang diukur. Item-item pertanyaan merupakan gambaran dari variabel-variabel yang diukur dalam penelitian tersebut. Juga, kuesioner akan menggambarkan analisis data yang akan dilakukan setelah datanya terkumpul. Hal ini tercermin dari cara atau teknik pengukuran data yang dilakukan. Teman-teman akan bisa menentukan perbedaan antara data yang dikumpulkan dalam skala nominal dengan ordinal, dengan interval, ataupun dengan rasio. Dan juga kuesioner ini akan menggambarkan jawaban atas permasalahan yang dimiliki dalam sebuah penelitian. Dari mana kita ketahui? Ini akan tergambar dari kemungkinan jawabannya akan diberikan oleh responden. Setelah itu, kita juga akan melihat ketika kuesioner itu dibuat, ada syarat apa yang harus dipenuhi. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi paling tidak. Yang pertama adalah kuesioner itu harus valid, artinya mampu mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian tersebut. Kemudian kuesioner juga harus reliable, dia akan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten ketika dilakukan pengukuran secara berulang. Kemudian juga kuesioner tersebut harus sensitif. Dia dapat mengukur secara akurat variabilitas yang terjadi pada respon yang diberikan. Jadi dia dapat menunjukkan variasi jawaban yang ada. Nah, untuk valid tidaknya kuesioner ini, teman-teman bisa dengan melakukan uji validitas. Kemudian untuk melihat reliable atau tidaknya, teman-teman bisa menggunakan uji reliabilitas, dan teman-teman juga bisa melakukan uji sensitivitas untuk melihat sensitif atau tidaknya kuesioner tersebut. Uji validitas, uji reliabilitas, atau uji sensitivitas tidak akan dibahas secara mendalam di video ini. Di video lain teman-teman bisa melihat bahasan yang lebih detail mengenai uji-uji yang terkait dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian ini. Nah, terkait dengan uji validitas dan reliabilitas ini, teman-teman harus catat baik-baik. Pada umumnya, data yang dikumpulkan pada bagian sosiodemografi, umumnya jawabannya sudah pasti. Jadi tidak perlu lagi diuji validitas atau reliabilitasnya. Seperti usia, berat badan. Jawaban yang diberikan oleh responden tidak akan mengakibatkan adanya perbedaan tafsir atau variasi di dalam persepsi antara orang yang mengisi dan membacanya. Jadi kalau dikatakan berat badannya 56 kg, itu berarti sudah pasti dan sudah satu pemahaman siapapun yang membacanya. Sedangkan untuk data yang kita peroleh dari data sikap, opini, atau pendapat, kita harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji sensitivitasnya untuk memastikan bahwa apakah alat ukur yang kita miliki ini sudah akan mampu memberikan data yang objektif ataupun akurat dengan memenuhi
tiga aspek validitas, reliabilitas, dan sensitivitas ini. Satu catatan penting yang dapat teman-teman lihat ketika kita katakanlah melakukan uji validitas, kalau ada satu pertanyaan yang jawabannya homogen atau seluruh responden yang dilibatkan dalam pretest itu menjawab dengan jawaban sama, sudah dipastikan bahwa item tersebut tidak akan valid dijadikan sebagai komponen dari instrumen atau kuesioner tersebut. Karena apa? Karena jawabannya sudah pasti. Tidak ada variabilitas di dalamnya. Atau ketika ditanyakan, kalau teman-teman diberikan uang 1 miliar, jawabannya ya atau tidak, maka sudah dapat dipastikan jawabannya adalah ya seluruhnya. Jadi kalau jawabannya sudah pasti seperti ini, berarti sudah tidak perlu ditanyakan lagi dan tidak ada manfaatnya untuk dijadikan sebagai komponen ataupun bagian yang akan menyusun sebuah kuesioner. Kemudian bagaimana isi dari kuesioner itu? Bagaimana cara penggalian data yang kita lakukan? Secara umum ada dua cara kita menggali data dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan menggunakan pernyataan atau pertanyaan. Sebagai contoh, saya puas dengan pelayanan Purnajua toko elektronik A. Ini sebuah pernyataan dan di option jawabannya kita bisa memberikan opsi seperti ini. Dari mulai sangat tidak setuju, sampai dengan sangat setuju. Kemudian kita juga bisa menggunakan dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Bagaimana tingkat kepuasan saudara atas pelayanan Purnajua toko elektronik A? Jawabannya adalah mulai dari sangat tidak puas, biasa-biasa saja, puas, dan terakhir adalah sangat puas. Option dengan menggunakan pernyataan dan pertanyaan sebenarnya akan merefleksikan kondisi yang sama. Hanya perbedaannya adalah kita meramunya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Tidak ada masalah. Dan itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan peneliti yang menyusunnya. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjut ada beberapa tips yang harus diperhatikan agar kita dapat menyusun kuesioner secara efektif. Yang pertama, panjang desain kuesioner harus tepat. Artinya tidak boleh terlalu panjang karena akan menjemukan. Juga tidak boleh terlalu pendek karena harus mempertimbangkan apakah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang dibuat sudah merefleksikan variabel-variabel yang diteliti atau belum. Jangan sampai karena ingin singkat kemudian sedikit pertanyaannya tetapi kita tidak mampu menggali seluruh variabel yang kita perlukan dalam penelitian kita. Kemudian juga kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dicerna, apalagi kalau responden kita adalah masyarakat ataupun penduduk secara umum. Kemudian hindari istilah yang bersifat ambigu atau multitafsir, karena ingat ketika penafsiran berbeda akan menyebabkan respon yang diberikan pun berbeda. Juga akan terjadi pembiasan dari maksud yang sebenarnya diinginkan oleh peneliti, namun tidak tertangkap dengan benar maksud tersebut oleh responden. Selanjutnya, juga pertanyaan harus bersifat logis. Jadi jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis atau di luar nalar dari responden yang menjadi target kita. Kemudian juga pertanyaan harus bersifat analisis. Hindari penggunaan pertanyaan yang bersifat hafalan. Karena ingat bahwa kuesioner itu lebih menggali kepada sikap
opini atau pendapat dari responden. Kemudian gunakan filter untuk pertanyaan yang bersifat kompleks. Boleh jadi kita pecah ke dalam beberapa pertanyaan sehingga tidak membuat responden berpikir terlalu keras atau tidak mengerti apa yang sebenarnya ditanyakan. Kemudian juga ingat bahwa batasan waktu yang dijadikan sebagai topik ataupun bahan pertanyaan atau pernyataan tadi, rentangnya tidak terlalu panjang. Jadi kekinian ataupun jangka waktu relatif singkat dari mulai kejadian sampai ditanyakan itu lebih baik. Jadi jangan sampai responden ditanya mengenai sikap ataupun pendapat untuk hal yang telah terjadi 50 atau 60 tahun yang lalu. Hal yang lebih penting lagi, jawaban harus singkat kemudian sederhana sehingga akan lebih memudahkan untuk proses penganalisisannya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Di bagian lain nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara pengujian reliabilitas, validitas dan sensitivitas untuk sebuah kuesioner. Juga akan dibahas lebih dalam lagi contoh-contoh kalimat-kalimat pernyataan atau pertanyaan yang sebaiknya digunakan dalam kuesioner, atau kalimat pertanyaan atau pernyataan apa yang sebaiknya dihindari dalam sebuah kuesioner. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat silakan untuk disebarkan ke teman-temannya yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.